Yesus itu banyak dilakukan oleh umat Muslim. Oh, banyak. Banyak disyariatkan oleh orang Muslim. Sebenarnya kalau antara Muslim dengan Yesus itu dekat. Oh, jadi kalian banyak melakukan ajaran Tuhan Yesus ya? Kamu tahu nggak ajaran Tuhan Yesus yang paling sakral apa? Ada dua. Yang paling sakral, yang paling krusial. Bentar dulu bang, karena abang kan mengklaim bahwa kalian itu melakukan banyak ajaran Tuhan Yesus yang kalian lakukan. Kamu tahu nggak? Jangankan banyak bang, hanya dua ajaran Tuhan Yesus yang paling sakral, yang paling krusial, ya. Dia mengajarkan yang pertama. Harus baptis di dalam namanya. Yang kedua, harus melakukan perjamuan kudus, bahwa dia telah memberikan tubuh dan darahnya untuk kita supaya kita hidup kekal. Dia telah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, makanya kita harus melakukan perjamuan kudus. Nah, apakah hal yang paling sakral ini telah dilakukan sama kalian juga? Itu perintah Yesus atau gimana tuh? Iya, perintah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan, yang memerintahkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu ya. Kemudian itu yang baptis. Yang kedua, di Lukas 22. Lukas 22 ayat sebentar ya, saya cari dulu ayatnya. Lukas 22 ayat 19. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yaitu perjamuan kudus bang ya. Kita harus melakukan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah, apakah abang sudah melakukan itu? Apakah saudara Muslim sudah melakukan itu? Itu nggak ada di Muslim itu. Terus ajaran mana yang kalian lakukan? Tunggu dulu. Itu ntar dulu. Kalau pesucian apa bilang tadi itu tunggu dulu. Yang kami yang langsung dari Yesus. Yesus berpuasa nggak, Mbak? Pernah melakukan ibadah puasa nggak? Oke. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Umat Muslim enggak? Umat Muslim melakukan berpuasa. Terus kalian berpuasa 40 hari 40 malam ya? Bukan. Dengan syariatnya kan berbeda-beda, tapi melaksanakannya berpuasa dengan cara berbeda kan gitu. Kan Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam dor, dari hari pertama sampai hari ke-40. Nah, apakah kalian seperti itu juga? Enggak. Loh, berarti kamu nggak ngikutin teladan Tuhan Yesus dong kalau begitu. Cuman aja bang ini. Kalau orang Kristen itu. Kamu mengatakan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bentar. Tuhan Yesus kan tidak menyuruh kami berpuasa 40 hari 40 malam seperti yang dia lakukan, ya kan? Nah, kamu mengatakan mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan. Tuhan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam dari hari pertama sampai hari ke-40, enggak makan, enggak minum. Nah, apakah kalian juga melakukan seperti itu? Kami yang sesanggup kami. Berarti kamu nggak mengikuti teladan Tuhan Yesus, nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, nggak mengikuti Tuhan Yesus dong kalau begitu. Terus apa yang kamu lakukan? Terus apa ajaran Tuhan Yesus yang kamu lakukan? Apa itu? Bentar dulu. Apa ajaran? Bentar. Apa ajaran Tuhan Yesus yang kamu lakukan? Nah, banyak. Tuhan Yesus berdoa pernah nggak? Tuhan Yesus Kristus ya
dia berdoa kepada roh keilahiannya sendiri. Roh keilahiannya sendiri. Nah, apakah kamu berdoa kepada roh keilahian Tuhan Yesus? Ya, kami berdoa dengan cara kami Loh, menyembah. berarti kamu nggak mengikuti teladan Tuhan Yesus. Oh alah. Kan Tuhan Yesus berdoa, berbicara kepada roh keilahian yang ada di surga. Nah, kamu berbicara kepada roh keilahian Tuhan Yesus nggak? Kamu berdoa kepada roh keilahian Tuhan Yesus nggak? Iya, kami ikutlah Tuhan Yesus. Oh, jadi kamu berdoanya kepada roh keilahian Tuhan Yesus? Kami pun juga ikut berdoa kan. Iya, tapi kamu berdoa kepada roh keilahian Tuhan Yesus enggak? Ya, kami secara kami Tuhan kami bukan Yesus. Iya, yang Iya, berarti kamu nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus mengajarkan, ya. Bentar dulu, bentar. Tuhan Yesus mengajarkan di Yohanes 16 ayat 25. Pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku. Nah, kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus enggak? enggak. Berarti kamu nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, brother. Oh alah. Maksudnya kami Terus ajaran mana yang kamu lakukan? iya berdoa, kami berdoa, kami minta. Kan berdoa ini kami minta. Ceritanya Nah, kan. ke Tuhan Yesus enggak kamu memintanya? Kan? Kepada Tuhan Yesus enggak kamu meminta? Kami kalau kamu sama Tuhan Yesus, kami mengucap salam. Oh, berarti kamu nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, bentar dulu, Tuhan Yesus mengajarkan harus berdoa di dalam namanya dan meminta kepadanya. Yohanes 14 ayat 14. Tuhan Yesus mengajarkan, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Taruhlah. Nah, lo taruh dah benar itu ajaran Tuhan Yesus, brother. Gimana ini? Sana dulu, santai-santai. Ngomong itu santai kita. Itu ajaran Tuhan Yesus, brother. Harus berdoa di dalam namanya, gitu. Meminta kepada Tuhan Yesus. Namanya, dalam namanya kan. Kalau kami umat Islam meminta pada yang kuasa supaya dikabulkan, kan gitu. Ya cara kami. Kan namanya kan sama-sama berdoa. Iya, berarti sama-sama berdoa, tapi kamu tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, brother. Paham nggak? Ya paham. Paham. Yang ketiga yang saya tanyain, Tuhan Yesus sembahyang kan? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Iya, jadi ternyata saudaraku, kamu tidak pernah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kamu hanya ngeklaim, ya, pepesan kosong. Karena aku bukan jujur, orang awam. Iya. Jujur aja. Nah, udah orang awam, tapi ngeklaim. Pintar kali ngeklaim. Kan itu. Kebanyakan ajaran Yesus itu dikerjakan, diamalkan oleh umat Islam. Iya, yang mana? Dari satu. Bentar. Oke, sunat. Kalian sunat hari keberapa? Sunat hari keberapa? Ya, kalau bisa siap lahir disunat langsung nggak apa-apa. Loh, yang jelas dong, nggak ada. Kalau